Penerimaan negara dari hasil tangkapan korupsi di Indonesia umumnya diperoleh melalui proses pemulihan aset yang disita dari para pelaku korupsi, baik dalam bentuk uang tunai, properti, atau barang lainnya yang terkait dengan hasil kejahatan. Meski begitu, data yang spesifik mengenai total penerimaan negara dari hasil tangkapan korupsi tidak selalu mudah diperoleh karena proses pemulihan aset melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan institusi negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa cara penerimaan negara terjadi dari hasil tangkapan korupsi adalah sebagai berikut. 1. Pemulihan aset. Pemberantasan korupsi seringkali disertai dengan penyitaan aset dari para koruptor. Aset ini kemudian dilelang atau digunakan untuk kepentingan negara. Misalnya, dalam kasus korupsi proyek IKTP, uang yang disita dan aset lainnya digunakan untuk menutupi kerugian negara. Contoh, dalam kasus korupsi IKTP, KPK berhasil menyita sejumlah uang dan aset yang akhirnya dikembalikan ke kas negara, meskipun prosesnya cukup panjang. 2. Denda dan pengembalian kerugian negara dalam beberapa kasus. Selain hukuman penjara, koruptor juga dijatuhi denda atau diwajibkan mengembalikan kerugian negara. Denda yang dikenakan bisa menjadi salah satu bentuk penerimaan negara. Contoh, dalam kasus Juliari Batubara, korupsi dana bansos, ada denda yang harus dibayar sebagai bagian dari hukuman. 3. Lelang aset koruptor. Aset yang disita dari koruptor, seperti properti dan kendaraan mewah, dapat dijual atau dilelang untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Contoh, KPK dan Kejaksaan Agung sering melakukan lelang atas aset yang disita dari koruptor untuk mengembalikan uang yang hilang akibat tindakan korupsi. 4. Program pengembalian aset negara. Selain penuntutan melalui jalur hukum domestik, pemerintah Indonesia juga berupaya melalui kerjasama internasional untuk memulihkan aset yang disembunyikan di luar negeri, misalnya melalui mekanisme repatriasi aset. Meskipun data terperinci tentang jumlah pasti penerimaan negara dari hasil tangkapan korupsi tidak selalu tersedia untuk publik, upaya pemberantasan korupsi tetap berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, terutama melalui pemulihan aset dan denda yang dikenakan pada pelaku korupsi. Untuk mendapatkan angka yang lebih jelas dan spesifik, umumnya laporan dari lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dapat memberikan gambaran lebih detail terkait pemulihan kerugian negara dalam setiap kasus besar. Menentukan persentase dari total kerugian negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi di Indonesia adalah hal yang sulit, karena proses pemulihan aset korupsi melibatkan banyak faktor, termasuk panjangnya waktu penyelidikan, tantangan dalam pelacakan aset, serta kerumitan hukum yang terjadi di masing-masing kasus. Namun, beberapa data dan laporan dapat memberikan gambaran kasar. Estimasi pemulihan aset dari kasus korupsi berdasarkan laporan dan informasi yang ada. Pemulihan dari kerugian negara akibat korupsi biasanya relatif kecil dibandingkan dengan total kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, 1. Kasus IKTP kerugian negara diperkirakan sekitar 2,3 triliun rupiah. Pemulihan aset, sebagian besar dari uang yang hilang belum sepenuhnya dipulihkan. Meskipun ada upaya penyitaan dan pengembalian sebagian aset, pemulihan mungkin hanya mencakup sebagian kecil dari jumlah kerugian tersebut. 2. Kasus dana bansos, Juliari Batubara. Kerugian negara, sekitar 17 miliar rupiah. Pemulihan aset. Sebagian dari dana yang dicuri dapat dipulihkan melalui pengembalian dana atau denda,
tetapi jumlah pasti yang dipulihkan tidak selalu transparan. 3. Kasus Bank Senturi kerugian negara sekitar 6,7 triliun rupiah. Pemulihan aset. Proses pemulihan aset melalui pembayaran kembali utang dan denda, namun sebagian besar kerugian tetap tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Persentase pemulihan secara umum, berdasarkan data yang tersedia, persentase pemulihan dari total kerugian negara seringkali berada di angka yang sangat rendah, yaitu sekitar 5–10% dari total kerugian. Ini disebabkan oleh berbagai tantangan dalam pelacakan aset yang disembunyikan, penggunaan teknik penghindaran hukum oleh pelaku, dan lamanya proses hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun jumlah yang dipulihkan relatif kecil, upaya pemberantasan korupsi tetap memberikan dampak signifikan dalam hal pencegahan dan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Laporan tahunan dari lembaga seperti KPK, BPK, atau Kejaksaan Agung biasanya memberikan gambaran lebih jelas terkait jumlah uang yang berhasil dipulihkan atau denda yang dikenakan pada pelaku korupsi. Namun secara keseluruhan, pemulihan ini masih jauh dari mencakup seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Untuk membubarkan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, atau Polri karena dianggap tidak memenuhi keinginan transparansi adalah refleksi dari kekecewaan mendalam terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut. Namun, langkah pembubaran bukanlah solusi yang sederhana dan bisa memiliki dampak serius terhadap sistem hukum dan keamanan negara. Berikut analisisnya. 1. Mengapa transparansi penting? Transparansi adalah kunci akuntabilitas. Publik berhak tahu sejauh mana lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas mereka, terutama dalam pemberantasan korupsi. Ketertutupan seringkali menimbulkan kecurigaan bahwa ada konflik kepentingan atau manipulasi dalam penanganan kasus korupsi. Namun, masalah transparansi ini tidak hanya terkait kegagalan lembaga, tetapi juga kelemahan dalam sistem, seperti kurangnya mekanisme pengawasan eksternal. 2. Apakah pembubaran solusi? Membubarkan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, atau Polri tanpa pengganti yang lebih baik dapat menyebabkan 1. Kekosongan penegakan hukum. Jika KPK dibubarkan, siapa yang akan menangani korupsi di tingkat tinggi? Kejaksaan dan Polri sendiri sering dinilai belum sepenuhnya independen. 2. Kerusakan institusional. Lembaga-lembaga ini sudah memiliki infrastruktur dan kewenangan hukum. Membubarkannya berarti membangun kembali sistem baru dari awal, yang membutuhkan waktu dan biaya besar. 3. Pelemahan negara hukum. Tanpa lembaga penegak hukum yang kuat, pemberantasan korupsi dan kejahatan lain bisa terhenti, memberi ruang lebih besar bagi pelaku korupsi. 3. Apa solusi yang lebih realistis? Daripada membubarkan, reformasi menyeluruh adalah langkah yang lebih bijak. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. A. Penguatan pengawasan dan transparansi. Membentuk mekanisme pengawasan independen yang dapat memastikan KPK, Kejaksaan, dan Polri bekerja secara transparan. Mendorong publikasi rutin laporan tahunan tentang hasil kerja, termasuk pemulihan aset dari korupsi. B. Reformasi internal, memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi untuk memastikan hanya orang-orang berintegritas yang mengisi posisi kunci. Meningkatkan akuntabilitas melalui hukuman tegas terhadap anggota lembaga yang terlibat pelanggaran. C. Kolaborasi dengan masyarakat sipil. Memperkuat hubungan dengan organisasi seperti ICW untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan dan penanganan korupsi. Menyediakan saluran khusus untuk melibatkan publik dalam pengawasan kasus. D. Penyederhanaan prosedur transparansi.
mewajibkan lembaga penegak hukum untuk mempublikasikan progres setiap kasus korupsi yang ditangani, kecuali jika menyangkut rahasia negara. 4. Kapan lembaga dibubarkan? Pembubaran bisa menjadi solusi terakhir jika lembaga benar-benar tidak menjalankan fungsi utamanya. Dipenuhi konflik kepentingan tanpa harapan perbaikan. Menjadi sumber masalah, bukan solusi. Namun, jika reformasi masih memungkinkan, membubarkan lembaga akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Kesimpulan, revisi sistem, bukan pembubaran. Meskipun ketidakpuasan terhadap KPK, Kejaksaan, dan Polri sangat valid, membubarkan mereka tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, diperlukan reformasi besar-besaran untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga-lembaga ini. Organisasi masyarakat sipil seperti ICW dapat terus mendorong perubahan dengan menguatkan pengawasan publik dan menekan reformasi institusional. Website resmi Indonesia Corruption Watch, ICW, adalah antikorupsi.org. Di situs ini, Anda dapat menemukan informasi tentang aktivitas, laporan tahunan, kajian, dan program ICW terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, ICW juga memiliki laman khusus untuk publikasi dokumen, termasuk laporan keuangan dan laporan akhir tahun yang dapat diakses publik. Jika tertarik mempelajari lebih lanjut tentang laporan atau tren korupsi, Anda bisa mengunjungi situs tersebut.